Halo adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang daun tunggal atau Pholium simplex dan daun majemuk atau Pholium compositum. Jadi yang pertama untuk daun tunggal saya gunakan contoh daun Kamboja. Itu kenapa disebut daun tunggal? Karena pada daun Kamboja ini hanya terdapat satu helaian daun pada satu tangkai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari morfologi daunnya. Yang pertama itu adalah bangun atau circumscriptio. Jadi untuk menentukan bangun dari suatu daun itu kita harus mengetahui bagian terlebar dari daun tersebut. Apakah bagian terlebarnya itu dari tengah, bawah, atas, atau sama. Untuk bangun pada Kamboja itu merupakan lancet atau lanceolatus karena bagian terlebarnya itu ada pada bagian tengah, dan juga karena perbandingan panjang dan juga lebarnya itu kira-kira 3:1. Selanjutnya itu basis atau pangkal daun. Pada daun Kamboja itu merupakan runcing atau acutus karena arah pangkalnya itu menyempit ke tangkai. Lalu untuk margo atau torehan pada daun Kamboja itu merupakan rata atau integer karena tidak memiliki sinus atau bagian torehan dan tidak memiliki angulus atau bagian yang menonjol keluar. Lalu untuk apex Kamboja itu merupakan meruncing. Meruncing itu agak mirip dengan runcing, tapi kalau runcing itu arah menyatunya tepi itu dia perlahan-lahan dan juga bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau meruncing itu cara membedakannya itu adalah terdapat sedikit lekukan pada ujungnya seperti ini. Itu cara membedakan runcing dan meruncing secara sederhana. Selain jenis morfologi yang saya sebutkan tadi, ada beberapa contoh lainnya, itu seperti bangun dengan bagian terlebar di bawah bertoreh. Itu contohnya ada jantung atau chordatus. Lalu yang tidak bertoreh itu ada bulat telur atau ovatus, dan bagian terlebar di bagian atas itu contohnya ada jantung terbalik atau obchordatus, di mana bagian daun terlebar di atas ini biasanya merupakan kebalikan atau sungsang dari bangun daun yang bagian terlebarnya itu ada di bagian bawah. Lalu untuk bangun yang lebarnya itu sama di bawah atau atasnya itu hampir sama, contohnya itu ada pita atau ligulatus. Jenis lain dari apex itu selain meruncing ada runcing atau acutus dan ada tumpul atau disebut obtusus. Lalu untuk pangkal itu ada yang berlekuk disebut juga emarginatus. Lalu untuk margo atau tepi itu ada yang disebut tepi merdeka, itu sedikit mengubah bentuk dari daunnya. Salah satu contohnya itu bergerigi, di mana sinus dan juga angulusnya itu sama-sama runcing. Kelihatan nggak sih? Selain itu juga ada margo yang mengubah bentuk dari daunnya. Itu contohnya daun singkong dengan margo berbagi menjari atau palmatipartitus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang daun majemuk atau Pholium compositum. Walaupun terdengar mudah untuk membedakan daun tunggal dan juga daun majemuk, nyatanya masih banyak yang keliru untuk membedakannya. Contohnya itu seperti daun seligi yang terlihat seperti daun majemuk, padahal sebenarnya daun seligi itu merupakan daun tunggal. Jadi cara untuk membedakannya itu dengan mudah. Itu pertama melihat dari ketiak daunnya apakah tumbuh bunga, buah, atau stipula. Nah, kalau dalam ketiak daunnya itu tumbuh bunga, buah, atau stipula, itu sudah dipastikan bahwa daun tersebut merupakan daun tunggal. Karena pada daun majemuk itu ketiaknya tidak bisa ditumbuhi stipula, bunga, ataupun buah. Lalu bisa juga dilihat dari adanya gelendong. Jadi kalau semisal ada gelendong itu sudah dipastikan itu merupakan daun majemuk. Baik, selanjutnya itu ada jenis daun majemuk berdasarkan jumlah rahis dan jumlah anak daun. Untuk berdasarkan jumlah rahis itu saya menggunakan contoh
daun kelor, di mana rahisnya itu dilihat dari sini sampai sini. Jadi rahis itu merupakan tempat menempelnya anak-anak daun. Kelor ini termasuk tripinid atau memiliki 3 rahis. Itu dihitung dari rahis pertama, yaitu di sini. Lalu terdapat rahis kedua, yaitu di bagian sini. Dan pada rahis kedua ini muncul rahis lagi, itu di sini. Sehingga disebut tripinid atau memiliki 3 rahis. Apabila memiliki 2 rahis itu disebut bipinid, memiliki lebih dari 3 tahun itu disebut compound, dan memiliki 1 rahis itu disebut unipinid. Apabila unipinid memiliki anak daun di ujungnya, itu disebut unipinid imparipinid. Apabila tidak memiliki anak daun di ujungnya, itu disebut unipinid paripinid. Selanjutnya itu ada jenis daun majemuk berdasarkan jumlah layan anak daun. Saya menggunakan contoh daun telogosari yang merupakan daun majemuk menjari. Jadi telogosari ini merupakan daun majemuk multifoliatus karena memiliki lebih dari 4 helaian anak daun. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena memiliki 6 helaian anak daun disebut multifoliolatus. Apabila hanya memiliki 1 helaian anak daun itu disebut unifoliolatus. Jika 2 bifoliolatus, 3 trifoliolatus, 4 quadrifoliolatus. Nah, jadi untuk daun telogosari ini itu termasuk daun majemuk yang tidak memiliki rahis karena helaian anak daunnya itu langsung menempel pada satu titik. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih.